والسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله بنعمة الإسلام والصحة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Setelah hampir 1 bulan kita tidak ketemu, dan saya rasa liburannya sudah nyamannya, apalagi kantongnya sudah kembali fitri. Sudah saling bermaafan, Syawal juga sudah lewat. Sekarang apa lagi? Ini kejauhan. Apa ini? Oh, sama-sama jauh. Cuma 2 hari saja. Sini loh Bang. Asmijan sebelah sini. Ini laki-laki sebelah sini. Jauh-jauh. Ayo. Masih saja. Enggak ada yang tua itu pantas senen. Terus kurang lagi. Kok banyak yang oke daripada yang perempuan? Kenapa? Sudah capek ngaji lah. Sudah lebih. Gimana Khalid? Capek ya? Iya. Karena sudah capek, mari kita bersama ini. Dan saya rasa semua sudah paham apa yang akan saya sampaikan, sehingga ya dibatin saja. Ya kalau Denpasar memang sudah bosan, masih banyak wilayah lain yang menunggu saya tuh. Kira-kira masih banyak nggak wilayah lain yang masih menantikan saya? Ya enggak. Sebenarnya Mas Amal kemarin saya tak pindah aja. Iya enggak? Oh ya. Asal datang sama siapa? Saya ingin mengulang apa yang saya sampaikan di kajian pekan lalu ya. Jadi karena saya sayang teman-teman, kasihan sampai itu ini apa? Terutama di dalam melihat sebuah keluarga ya. Jadi di Amerika di dalam 1 tahun ini, belum ada setahun loh, 2022 ini, itu terjadi penembakan massal yang dilakukan oleh orang Amerika itu sudah 38 kali. Padahal ini baru bulan ke-5. Artinya dalam 1 bulan rata-rata terjadi penembakan 7 kali lebih. 7 kali. Malah yang terakhir di California kemarin itu, penembakan itu terjadi seorang anak muda di senjata otomatis itu pertama nembak neneknya dulu. Terus dia pergi ke suatu sekolahan, terus menembaki secara membabi buta yang mati 18. Ya. Menurut saya fenomena itu sangat mudah menular. Amerika dengan segala kebebasannya mencoba mengatakan kepada Tuhan mungkin ya, bahwa kami ini bebas menentukan aturan untuk kami sendiri. Maka
maka senjata dijual bebas, seks dijual bebas, minuman dijual bebas, sebebas-bebasnya. Namanya negara liberal, ya kan? Intinya adalah manusia sedang diajak oleh Amerika dan bodohnya untuk tidak mau diatur oleh Tuhan. Padahal ketika mereka tidak mau diatur oleh Tuhan, mereka juga sebenarnya punya banyak aturan. Kayak negara Singapura. Saya kadang heran sama orang-orang yang ingin berlibur ke Singapura. Ada apa di sini? Tidak ada apa-apa. Jadi orang berlibur ke Singapura itu dibohongi oleh iklan. Nothing. Gak ada yang bisa dilihat di sana. Apa coba? Gedung tinggi Jakarta banyak. Apa coba yang tidak sana? Tidak ada. Orang itu hanya karena dari mana Singapura, itu aja. Gak ada yang. Nah, tapi saya nggak ingin nyoba itu. Tapi Singapura yang katanya kota maju, sampai nggak akan tahan di sana. Orang sampai meludah aja mungkin ditilang. Iya, tak boleh sana meludah sembarangan. Nah, negara yang katanya sekuler, yang tak mau dicampuri agama sekalipun, ternyata begitu terbatas, begitu banyak aturan. Iya, karena misalnya di satu apartemen, lalu di satu unit sini, nanti di sebelahnya ada unit yang lain tetanggaan itu. Terus sampai naruh sendal di sini. Itu kalau yang tetangga sebelah ini nggak suka, itu dia dengan mudah melaporkan sampainya karena sendal itu. Betapa tidak enaknya. Artinya apa? Manusia ketika sok-sokan ingin melepaskan diri dari aturan Tuhan dengan tidak mau diatur tentang jilbab, dengan tidak mau diatur tentang bagaimana berkeluarga, padahal mereka sendiri sebenarnya juga bikin aturan. Jadi tidak pernah benar-benar bebas, itu tidak pernah. Ini setelah semakin seringnya penembakan di Amerika, mereka mulai teriak-teriak, tolong dong dibatasi penjualan senjata. Jadi bukan beritanya yang sama tak suruh lihat di HP, tapi justru bahasan yang saya analisis ini, ya. Analisis ini yang saya belum ajak bicara. Orang pengen bebas, tapi sebenarnya justru malah menghukum diri di dalam aturan yang, ya karena aturannya manusia kan ya kayak gitu, berdasarkan nafsu. Nah, saya ingin sekarang ngajak sampean untuk sebenarnya yang dicari manusia itu apa? Kalau tidak mau diatur Allah. Jadi orang ingin lari dari aturannya Allah dengan misalnya, this is my body, ini adalah tubuh saya. Jangan atur saya bagaimana saya memanfaatkan tubuh saya. Mau saya ganti kelamin, mau saya berperilaku seperti perempuan ketika saya laki-laki, atau sebaliknya. Saya laki-laki, saya perempuan, ya semua saya akan cuma sempakan kok mau terserah saya. Nah, itu kan begitu, Mas Firdaus. Orang ingin sebebas-bebasnya, padahal tak bisa. Tak bisa. Pada prinsipnya nggak bisa. Dan akhirnya manusia kembali kerusakan yang terjadi karena tidak memakai aturannya Allah. Nah, dalam konteks keluarga, sekarang apakah saya dan Sama itu sudah menggunakan aturannya Allah konteks keluarga? Ini sekarang ketika saya dulu ketika cita-cita setelah bersuami istri itu, keinginan sama apa sih? Ketika kawin itu cita-citanya pengen apa?
terus setelah punya anak, punya rumah, punya negara, terus apa itu? Biar ngapain? Iya. Zaman ketika dulu, saya mau dilamar Pak Gun. Itu waktu itu bayangannya Bu Gun itu apa? Bahagia kan? Nah, Pak dilamar Pak Gun pengen bahagia. Kebahagiaan itu kemudian lengkap ketika rezeki lahir. Kebahagiaan itu lengkap ketika kemudian punya rumah. Kebahagiaan itu makin lengkap ketika kemudian punya mobil. Dan kebahagiaan itu selalu ditambah lagi dengan adanya rezeki, penghasilan dan seterusnya. Sekarang setelah punya rumah, ada anak, ada kendaraan, juga ada penghasilan, apakah sampean sudah mendapat kebahagiaan itu? Sudah? Belum ya Pak? Belum. Nah berarti tujuan saya dan sampean berkeluarga itu sebenarnya apa ya? Kalau Mas Anom ketika melamar Mbak Dian, tujuannya adalah misalnya karena ingin memiliki Mbak Dian, that's all, itu aja sudah dimiliki Pak. Setelah itu kemudian apa? Punya anak. Setelah punya anak apa? Nanti anaknya Mbak Dian, anaknya Mas Anom akan gede juga Pak. Nah ketika gede, mereka juga akan rumah tangga. Setelah berumah tangga, mereka juga punya cita-cita sama, punya anak, punya rumah, punya kendaraan. Ya kan? Terus lama-lama punya anak juga, anaknya juga akan gede lagi itu. Lalu cita-citanya sama dengan sampean, punya rumah, punya kendaraan, punya anak. Loh, kalau ternyata proses regenerasi manusia itu cuma segitu, coba sekarang lihat ayam di sekitar sampean, dia menikah, ya meskipun nikahnya mungkin nggak dikawal, lalu kemudian dia bertelur, lalu diangkremi, setelah bertelur dia netas, dirawat juga itu, ya kan? Diajak sana kemari, kasih makan, segala macam. Ya kayak sampean nonton anak sana kayak gini, ya kan? Sana kemari, kiki. Nah, nanti dia gede kemudian dia juga menikah. Terus kemudian muda lagi, diangkremi lagi, lalu netas, iya lalu gede lagi. What different with you? Apa bedanya dengan sampean? Beda bos. Oke, kalau sama ayam mungkin kurang jelas suami istrinya. Burung, terutama burung camar itu ya, itu suami istrinya jelas tuh. Dia mesti satu rumah, itu hanya terdiri dari satu laki, satu perempuan. Mesti gitu. Jadi diajak di luar sana apa nanti bisa dengar. Ya ruangan ini terlalu sempit untuk diajak di luar kan, ramai. Nah ini mereka selalu punya rumah ya. Rumah. Di rumah ini masalahnya itu hanya terdiri dari itu sama kalau perhatikan subuh mereka sudah mulai berkicau. Subuh mulai berkicau. Nanti sebelum sampai berangkat mereka sudah berangkat. Dua-duanya kerja. Betul, cari nafkah. Siang atau sore pulang mereka. Meski di kantongnya, makanya Allah menciptakan di bawahnya itu mereka punya kantong kayak tembeleng itu, persis seperti ikan, seperti ayam, ada tembeleng. Itu untuk menyimpan hasil kerja hari itu. Begitu nyampe rumah, dia keluarkan, kasih makan anaknya. Nanti agak sorean sebelum matahari terbenam, tutup pintunya. Sebelum matahari terbenam, itu mereka bisa kelamaan di depan rumah saya itu burung kutilang banyak. Nanti begitu sudah mulai tenggelam, maghrib itu sudah mulai sepi.
pada tidur di tempatnya masing-masing. Besok kerja lagi. Ketika anak-anak ini sudah mulai ngetas, mulai bikin, dia terbang, lalu bikin keluarga sendiri. Makanya dulu di barongan atau pepohonan di sekitar itu makin lama makin banyak. Mereka bikin rumah tersebut, ambil saya panggul, ditaruh di pak. Ya kalau sampai kan bawa kayu sama gotong gitu kan, kalau dia bawa paruhnya ini untuk ngambil ranting-rantingnya, untuk nyusun rumahnya cantik bagus. Sampai tahu pispotnya di rumah sakit, pispot yang untuk itu rumahnya bisa bikin serapi itu, dan kuat sekali dia ngapal di dalam. Artinya mereka punya arsip, belum berkembang biak. Terus sampean kalau juga sekedar seperti itu punya anak, gimana biar anaknya juga punya rumah, juga nanti berkembang biak. Bedanya dengan burungannya tadi apa? Loh bener loh, saya ajak untuk membongkar supaya tidak menjadi energi pilu generasi lugu, kalau nggak mau dikenal dengan generasi ilmu. Kalau kita hanya berkembang biak dan keberhasilan kita hanya diukur jika anak kita punya Avanza, anak kita punya mobil, anak kita punya rumah. Kalau keberhasilan saya hanya itu, burung pun berhasil mendidik anaknya, merawat anaknya, dan anaknya akhirnya juga berkembang biak dan punya rumah. So, apa hebatnya sampean? Maka saya menawarkan supaya berbeda dengan kucing, ya kan? Supaya berbeda dengan burung. Maka setidaknya fungsi sampean pertama, keluarga itu adalah mencetak generasi yang soleh dan solihah. Bedanya dengan binatang itu. Jadi ketika sampai tujuan beranak itu tidak hanya berkembang biak, tetapi apa? Mencetak generasi soleh dan jadi yang sampean jadikan standar berhasil ketika sampean punya anak itu bukan hanya sekedar dia tingginya 4 meter, anakku tinggi besar terus bangga dengan, bukan itu. Atau kemudian sampean punya anak yang ganteng. Tadi yang tamu saya itu, tadi staf saya itu dulu nikah sama orang Belanda, namanya Gowang, seneng gitu ya. Gak ada yang kayak sampean. Kalau itu yang jangan jadikan standar, sampean kalah ganteng misalnya. Jadi bukan ganteng, bukan pula yang kemudian anak sama, alhamdulillah anakku sudah kerja. Loh, tanpa anak sampean pun sudah banyak anak yang kerja. Kalau standar sampean adalah ketika anak sampean kerja, buat apa ngaji? Buat apa? Kalau standarnya cuma sekedar, alhamdulillah anak saya sudah dapat kerja. Loh kok remeh banget loh standar sampean? Saya tidak menyoroti alhamdulillahnya, tapi betapa sampean di dalam menentukan standar berhasil hanya nah orang kafir kan gitu juga loh. Orang kafir kan, lah kalau orang kafir yang tidak percaya akhirat juga hanya sebatas pokoknya anak besoknya bergaya oleh anak. Ya hebatnya sampean apa? Jadi burung elang itu, burung elang dia itu lebih keras dalam mengajarin anaknya daripada sampean. Burung elang itu sejak kecil sudah diajarin mencabik-cabik binatang hidup agar paruhnya kemudian juga cakarnya itu nanti kuat untuk secara mandiri mencari mangsa sendiri, mencabik-cabik. Dan diajarin, dan hampir tidak ada burung elang yang tidak berhasil menjadikan anaknya sukses
nyari makan. Nah, kalau standar sampean hanya berhasil membuat anak sampean golek pangan, lalu atau membuat anak sampean terkenal, apa bisik-bisik, atau hanya sekedar membuat anak sampean terkenal. Jadi kalau terkenal kan banyak, Yabi juga terkenal. Iya kan? Itu terkenal jelek kan? Nah, atau kemudian membuat anak sampean berpangkat tinggi. Banyak orang kafir berpangkat tinggi. Sehingga tadi pertama, pastikan bahwa keluarga sampean fungsinya adalah standarnya mencetak generasi yang soleh kan? Kalau ini tidak berhasil, berarti sampean harus sedih ketika anak sampean punya duit banyak, pangkatnya tinggi, badannya tinggi besar 4 meter, tetapi tidak soleh-soleh, karena sampean itu harusnya merasa tidak berhasil. Gitu loh. Sampean harusnya merasa sedih ketika anak sampean hanya sekedar berhasil dari sisi materi. Itu yang pertama. Nah ini ayo jadi standar dulu supaya mana ya. Terus yang kedua, saya tidak sedang mengatakan bahwa materi tidak penting, tidak loh ya. Ini jangan jadi kesalahan. Yang kedua, harusnya keluarga sampean itu juga menjadi madrasah, menjadi sekolah terbaik untuk anak. Gitu Pak. Gimana maksudnya sekolah? Loh, sampean cuma sekedar nyekolahkan anak ke institusi tertentu, apa jaminannya? Tidak ada. Sampean misalnya karena kurang yakin dengan pendidikan SPM mahal lalu nyekolahkan di luar, apa jaminannya dia akan jadi baik? Maka rumah tangga sampean itu harus menjadi sekolah terbaik. Gitu. Ya dong, harus menjadi sekolah terbaik. Bagaimana orang tua misalnya ayah memberikan teladan kepada anak, ibu ngajari betul anak-anaknya ibu. Kalau sama cuma sekedar nyerahkan ke sekolah-sekolah, aduh, iya. Sekarang nggak beda ya. Misalnya di satu angkatan di SPMA saja, yang saya masih berani bertanggung jawab institusi terbaik adalah SPMA. Terserah sampean, saya masih berani bertanggung jawab. Loh, di SPMA saja misalnya ada satu kelas, misalnya satu alia, 1 tahun ini lulusannya taruhlah 60 orang, perempuan 30, laki-laki 30. Itu pasti ada itu, entah 4 atau 5 orang dari mereka itu gagal, tak berhasil, nakal, padahal sudah dididik sedemikian rupa di SPMA. Tetapi kan kita melihatnya itu harus ada 60 atau 50 anak yang tidak berhasil, 4 atau 5. Loh, kenapa kita melihat 4 atau 5 ini sebagai standar bahwa SPMA jelek sehingga kita menyekolahkan di tempat lain? Kan gitu. Kenapa nggak melihat yang baik ini? Atau kemudian kenapa nggak melihat kenapa anak-anak yang berhasil itu gimana sih orang tuanya, cara mendidiknya kok berhasil sementara anakku enggak? Kan harusnya lihat gitu, tidak dengan melihat SPMA jelek gitu loh. Kan harusnya melihat kenapa anak saya nggak berhasil, kenapa anaknya yang lain berhasil, apakah saya kurang berdoa atau gimana? Sehingga kalau memang demikian, maka kembalinya adalah jadikan keluarga sampean itu sekolah atau madrasah terbaik. Al-mar'atu ustadzun, bahwa perempuan itu misalnya ibu adalah guru terbaik untuk bapak adalah kepala sekolah terbaik. Ini madrasah. Jadi sampean harus memberi teladan juga pada anak-anak itu.
teladan. Iya Pak Subur. Jadi selain kita nyekolahkan membiayai, kita juga di rumah itu harus menjadi teladan. Guru itu apa sih? Di buku dan di buku ucapannya, ditiru tindakan. Lalu yang ketiga, rumah keluarga ini harus menjadi rumah sehat. Jadi suasana di dalam rumah itu harus benar-benar menyehatkan. Kalau sampean misalnya lagi ingin healing, itu rumah yang jadi tempat kembali. Nah, anak-anak ini kan karena tidak mendapatkan itu sehingga cari pelampiasan di luar. Rumah itu, maka kalau untuk jadi rumah yang sehat, bapak, ibu semuanya di situ harus sehat, sehat jasmani dan sehat rohani. Maka keluarga kalau tidak mampu menjadikan itu akhirnya jadi rumah sakit. Yang di dalam jadinya sakit semua. Maka gimana jadi rumah sehat itu? Ya di dalam harus sehat. Yang keempat, rumah harus mampu keluarga menjadi support system. Support system. Apa support system itu? Support system itu adalah apa yang dibutuhkan anak itu tidak hanya duit, ya Bapak Ibu, yang dibutuhkan anak nggak hanya makan. Kalau yang sampai berikan itu hanya makan, pokoknya yang penting anakku koyok titik broiler, kau ngerti dawur, mau sampean bangga, ya itu rumah keluarga atau peternakan penggemukan. Jadi yang namanya support system adalah sampean itu menjadikan keluarga itu sebagai orang suami ketika panik atau jenuh dengan pekerjaannya, begitu pulang itu pasti akan mendapatkan tempat curhat, tempat diskusi di rumah, sehingga dia tidak ke diskotik, sehingga dia tidak nongkrong, nggak pulang-pulang, enggak, karena di rumah ada anak ketika dibully di sekolahan atau apa, itu selalu mendapatkan solusi, mendapatkan nasihat terbaik dari ibu maupun bapak, sehingga dia nggak kemana-mana. Support system itu juga berupa doa, sehingga chemistry itu terbangun di rumah itu. Ada ikatan batin betul. Tidak hanya sekedar Pak dari duit kasih, maaf suapin. Ya akhirnya di rumah itu tidak ada itu chemistry-nya. Apa jeleknya itu? Kalau bapak hanya jadi ATM, ya, ibu hanya jadi rice cooker atau kulkas, ya sudah. Begitu nanti ATM itu tidak keluar uang, ditendang. Begitu kulkas itu sudah tidak bisa mengeluarkan makanan, dibuang. Sampai mau jadi orang tua yang dibuang anak karena sudah nggak bisa jadi itu? Maka jangan. Ciptakan keluarga itu benar-benar sebagai support system. Ya ini kan yang terjadi kan kebanyakan juga begitu. Ketika keluarga misalnya laki-laki hanya butuh seks dari yang perempuan juga hanya butuh harta dari yang laki-laki, maka ketika yang laki-laki tidak berharta, wah, tendang toh, ada uang atau di saya, nggak ada uang atau di. Demikian pula yang laki, kalau yang dibutuhkan hanya seks, begitu yang perempuan sudah mulai peyok, sudah mulai ribut, tak senang lagi. Gitu. Akhirnya karena perempuan nggak disenangi lagi, mati-matian biar disenangi. Wih, glowing gulung. Nah ini karena support system tidak jalan. Maka support system itu adalah bagaimana support each other, bagaimana saling mensupport sesama dalam hal kebutuhan rohani maupun jasmani. Ini harus
Lalu yang keberapa? 5. Keluarga harus sebagai a team. Tim itu tidak hanya sama-sama kerja, tapi kerja sama. Tidak hanya sama-sama hidup, tapi hidup bersama. Artinya ada tugas dan fungsi masing-masing. Keluarga harus begitu. Kalau tidak gitu, di rumah itu loh, nggak saling sapa. Di rumah komunikasi lewat WA. Nah ini gimana? Kecuali kalau sampai kemudian komunikasi lewat WA atau tidak saling sapa itu dalam rangka sampai bermunajat kepada Allah, berdoa penuh kepada Allah itu. Tapi kalau yang ada adalah karena sampai saling sibuk masing-masing sehingga tidak sempat komunikasi, itu ambang awal itu tidak berfungsinya sendiri. Nah yang terakhir, yang ke-6 adalah keluarga itu harus berfungsi sebagai support utama untuk apa? Mengabdi pada Allah. Oh iya. Jadi bagaimana keluarga itu adalah gerbong untuk mencari martabat tadi. Jadi home atau rumah itu keluarga itu sebagai home. Tahu home ya? Ini karena home dulu ya. Keluarga harus jadi home. Home itu apa? Masakinah, bukan hanya baitun tapi karena jadi tempat yang sama itu artinya di situ. Jadi rumah kecil atau rumah besar, rumah gedek atau rumah apa ini? Ini bukan itu, karena banyak orang yang rumahnya besar tapi hatinya panas, tidak kerasan di rumah. Padahal dulu waktu bangun di sini kolam renang, di sini jacuzzi, di sini gazebo, di sini itu biar karetnya itu kerasa toh, tapi tidak kerasa karena dia hanya sekedar bangun house, baru bangunan, tidak membangun home. Makanya orang Inggris tanya Mas Nabi, kalau nyebut kerasan itu homey, bukan housey. Karena housey itu hanya bangunannya itu. Sementara home itu adalah suasana di dalam itu. Nah, bangun suasana itu, suasana nyaman dan kerasan itu. Gitu loh. Maka kalau sudah terbangun Mbak Syukur, rumah sesempit apapun, hati lapang. Tapi kalau nggak terbangun rumah seluas apapun, hati sempit. Yang terakhir, yang ke-7 tadi itu, bagaimana membentuk rumah itu sebagai gerbong menuju surat Al-Ra'd ayat 24-28. Jadi ketika sampean bersama anak, istri, suami, bapak, kerabat masuk bersama-sama ke dalam surga sebagai ahli jannah. Itu Mas Aziz. Jadi sampean dan saya, ayo lihat konteks ini sebagai refleksi supaya benar-benar tercipta keluarga yang sakinah mawaddah. Ya, saya nggak lihat Mas Denny kaget kan? Di ruang? Oh, begitu. Oke, jadi itu yang bisa saya sampaikan dan semoga Allah merahmati kita. Dan ya, saya sebagai dulur sampean juga sebagai pembimbing sampean memberikan usulan ini supaya itu tadi tidak seperti sekedar berkembang biak, tidak hanya sekedar seperti hidup numpang lewat,
tapi hidup yang benar-benar bermanfaat dan bermartabat. Dan martabat kita itu adalah apa? Ahsan takwim. Apa? Ciptaan yang paling baik, paling mulia. Oke, nah semuanya di 7 fungsi keluarga itu yang harusnya kita coba ciptakan di dalam keluarga kita. Ya, apapun pilihan sampean di dalam hidup, sama arahnya. Dan ajak suami maupun istri untuk menyepakati itu supaya lurus hidupnya. Kalau nanti itu tidak tersepakati, dunding, dunding. Suaminya kenceng seperti tadi, istrinya yang lekor, atau sebaliknya, istrinya kenceng, suaminya lekor, atau suami istri kenceng tapi anaknya lekor. Nah ini repot nanti. Tapi kalau yang bagus ya, suami istri, ya meskipun tetap disadari ya bahwa tidak yang saya maksud itu kemudian ideal banget, tidak pernah ada pertengkaran, tidak gitu yang saya maksud. Karena pasti akan terjadi pertengkaran. Tetapi yang saya maksud adalah how to manage, bagaimana mengelola itu dengan fokus 7 fungsi keluarga tadi. Oke? Oh, kalau ada yang ditanyakan silakan. Oh. Iya, ya. Jadi bahkan seorang Nabi Nuh sendiri pun ketika mendidik anaknya, anak Nabi Nuh itu bukan hanya Kan'an ya. Anak Nabi Nuh itu ada beberapa. Kan'an itu hanya satu di antaranya. Dan Kan'an tidak berhasil, tapi kan lebih banyak yang berhasil. Tapi juga istrinya Nabi Nuh tidak berhasil ya. Istrinya Nabi Nuh itu termasuk yang ditenggelamkan. Jadi kalau dalam surat Al-Kahfi disebutkan 2 contoh istri orang soleh yang kemudian menjadi orang yang durhaka, yakni istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut. Tetapi ada 2 contoh istrinya manusia durhaka, tapi justru menjadi orang yang baik. Satu diantaranya adalah istrinya Fir'aun. Sehingga ini menjadi contoh bahwa apakah kemudian kita bisa mengatakan Nabi Nuh gagal? Tidak. Memang itu dipakai untuk pelajaran supaya ya ada yang gagal, ada yang berhasil. Dan kami akan tetap, misalnya di SMA, evaluasi tentang pendidikan kami. Ada yang PPU yang tidak berhasil, ada yang berhasil. Ya kami kemudian tidak kok. Wah ini nggak berhasil, ditutup aja. Pendidikan ini kan ya enggak. Nah ya, kalau tidak kita sendiri yang kemudian mensupport, siapa? Kan gitu. Ini ibaratnya inilah rumah kita, inilah dapur kita, inilah toko kita. Nah kalau kita misalnya di toko kita ada kebutuhan yang kita butuhkan, lalu kita beli di toko lain, katakan toko kita maju. Ya itu masalah gitu. Ya, intinya kencang itu berarti memang setuju dan segera diminta ya. Gitu. Apakah bisa kita sebagai
Ya, kasuistik mungkin. Kasuistik itu tergantung kasusnya masing-masing ya. Kadang ada juga yang memang karena anaknya memang sudah tidak bisa diarahkan. Orang tua sudah maksimal ngajarin ya lewat lisan, ya lewat teladan, ya lewat doa, ya lewat sedekah. Tapi memang anaknya lagunya begitu gitu. Tetapi yang perlu diingat itu, anak sampai kapanpun dia akan tetap jadi anak. Bahkan seandainya dia sudah menikah, sudah gak karuan badannya, mau makal kayak gimana pun, sebelum dia mati, dia tetap punya kesempatan lain. Maka jika seandainya sekarang gagal, maka tetap doakan sampai dia mati. Ketika dia belum mati, karena dia masih punya kesempatan lain. Kita boleh mengaku gagal itu, ya iya. Makanya tadi saya kasih contoh kan, jangankan kita, Nabi aja ada yang gagal. Nah kegagalan ini bisa beberapa faktor. Ada juga kalau tadi misalnya kayak Nabi Nuh, segala macam kan sudah mati-matian. Nabi Lut juga sudah mati-matian mendidik istrinya, tapi gagal. Tentu sudah jaminan bahwa nabi-nabi itu usahanya sudah luar biasa. Tetapi ketika kita yang bukan nabi harus refleksinya jelas. Refleksinya adalah kita jangan-jangan saya yang kurang berdoa, jangan-jangan saya yang kurang memberikan teladan, jangan-jangan selama ini saya hanya memberikan support berupa materi. Harus refleksinya ke sana. Jangan-jangan saya kurang kuat di dalam mendorong ke arah jalur yang baik, karena saya dikalahkan oleh rasa kasihan. Misalnya kan gitu. Misalnya ya, anak sampean senang candu HP gitu. Nah kita kan ingin agar anak kita juga gitu, karena selain merusak mata, merusak otak, juga merusak psikis. Tapi kadang-kadang kita kasihan, nggak boleh, itu kan nangis dia. Nah kita nggak tegaan tuh. Rasa kasihan yang keliru tadi itu yang seringkali juga kemudian ketika mereka beranjak dewasa kita nuruti aja, terus kembali karakter kita sering gitu. Saya aja masih sering menegur istri. Ya, ketika misalnya kita sepakat untuk satu hal, oke, Mbak Ziza dilarang HP, sudah bilang. Ada keluarga kedua, Mbak Ziza dilarang makan mie, dan gitu. Karena makan mie jelek. Nah, kayak kemarin tiba-tiba dia lari bawa ini apa? Kayak teflon gitu. Teflon lari dari mana? Dapur. Enggak ke rumah tapi ke bagian perempuan musola. Saya tak bisa sini. Oh, sebentar sini. Kok kamu bisa belum begini? Bawa mie. Terus sebentar kau sini. Masih nggak mau, sudah sini. Tunjukin apa yang disembunyikan itu ternyata mie. Lalu mendekat, tanpa saya tanya langsung kualifikasi. Karena tahu itu melanggar. Katanya, kata ibu boleh makan mie seminggu sekali. Nah ini kan permaafan dari ibunya. Dari saya nggak ada itu segitu. Nah seringkali kita sebagai orang tua itu memberi maaf yang begitu, sehingga kepada anak itu kadang itu yang disebut permisif. Iya, terus gak fokus, kesana bisa kok. Padahal itu sebenarnya kita sedang menjerumuskan. Nah hal kecil seperti itu yang kemudian kadang kita tanpa sadari menjadi faktor kegagalan kita di dalam hidup. Demikian pula doa, sekuat apa kita berdoa untuk anak kita. Kemudian juga teladan kita, teladan. Lalu sedekah khusus untuk anak, itu juga menguatkan. Nah ketika semua itu sudah sampai lakukan, tapi ternyata masih belum berhasil, nah maka kita serahkan kepada Allah. Tapi ketika semua itu belum maksimal, kita layak untuk mengoreksi kayaknya aku yang gagal, kami yang gagal.
Tapi gagal itu di fase ini ya. Dan jangan merasa gagal sampai dia mati. Maka ketika dia belum mati dan selama dia masih menjadi anak sampai kayaknya kan selamanya jadi anak loh, nggak ada mantan anak loh, akan doakan terus, tetap nasihati. Saya yang sudah setua ini pun masih dinasihati sama ibu saya, masih. Jadi Bupa sebagai ibu saya tidak pernah berhenti menasihati saya untuk memastikan saya menjadi anak yang gagal di fase ini bisa jadi nanti berhasil di fase selanjutnya. Karena pendidikan itu sesungguhnya adalah minal mahdi ilal lahdi, dari mulai sampai gendong anak sampai nanti mati. Jadi gagal itu temporary sifatnya sementara. Hanya ada nih juga sama ayah nangis ke saya karena anaknya ibunya penuh kampung, kemudian ya sekarang lah. Saya bilang jangan merasa gagal dulu, doakan aja. Hati itu milik Allah. Ketika sudah tidak berhasil gini, ya seperti saya dengan sampean kan begitu juga. Diduduri bolak balik, saya dibaleni gitu kan. Saya yang doakan aja. Oh sudah, ya Allah. Tapi ya didoakan. Kalau nggak kayak gitu, mutlak kan. Anggaplah izinkan saya sebagai orang tua sampean, meskipun saya lebih muda dari sampean. Iya kan? Gitu bukan? Sudah? Kemudian saya, karena saya itu mudah-mudahan bermanfaat. Tolong diskusikan itu dengan keluarga di rumah, kalau berubah dan menjadikan SPMA sebagai pilihan terbaik, tidak migran-migrin, yuk kita makan sambil diluk untuk tidak apa-apa, sekan makan. Oke? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma qina fi wa barik lana fi ma a'taytana wa qina astaghfirullah wa atubu ilaik. Allahumma taqabbal minna ربنا آتنا ربنا لا تزغ اللهم افتح لنا باب السماء برحمتك ربنا لا تزغ قلوبنا شهيدين ولا تزغ قلوبنا ربي أعوذ بك من شر الشيطان ربنا اجعلنا مسلمين لك ومسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.